وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال القاضي قال الإمام محمد بن قاسم الغزي في كتابه فضل القارب إلى قوله ومن أشر من الكفار فعلى ضربين ومن أشر من الكفار فعلى ضربين ضرب لا تخير فيه للإمام بل يكون وفي بعض النسخ بدل يكون يسير بل يكون رقيقا بنفس السبي أي الأخذ وهم السبيان والنساء أي سبيان الكفار ونساؤهم ويلحق بما ذكره الخناسة والمجانين ويلحق بما ذكره الخناسة والمجانين وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسرى لا يتصور في المسلمين ضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء أحدهما القتل بضرب رقبة لا بتحريك وتغريق مثلا والثاني الاسترقاق وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة والثالث المن عليهم لتخلية سبيلهم والرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة ويجوز أن يفاد مشرك واحد بمسلم أو أكثر ومشركون بمسلمين يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين فإن خفي عليه الأخذ حبسهم حتى يظهر له الأخذ فيفعله وخرج بقولنا سابقا الأصليون الكفار غير الأصليين كالمرتد فيطالبهم الإمام بالإسلام فإن امتنعوا قتلهم ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له أحرز ماله ودمه وصغار أولاده عن السبي وحكم بإسلامهم تبعا له بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيهم وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جنى فكصبي والسبب الثاني مذكور في قوله أو يسبيه مسلم حال كون الصبي منفردا عن أبويه فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحد لا أن مالكهما يكون واحدا ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح بل هو على دين السابي له والسبب الثالث مذكور في قوله أو يوجد الصبي لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلمون Faslun fi ahkami salbi wa qasmil ghanimati wa man qatala qatilan utiya salabahu bi fathil lam bi syarti kaunil qatil musliman dzakaran kana unsa hurran aw abdan syaratahu imam lahu aula wasalab siyabul qatil allati alaihi wal khuffu warron wa huwa khuffun bila qadamin yulbasul lisak faqat wal alatul harbi wal markub alladhi qatala alaihi aw amsakahu bi inanihi wasyarat wal lijam wa miqwadud dabbah wasiwar wat tauqu wal mintaqah wa hiya allati yashuddu biha al wasat wal khatam wan nafaqatu allati ma'hu wal janibatu allati tuqadu ma'hu.
Sayyidina Maulana Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim fid darain amin. Wa man usira minal kufar fa'ala dharbain. Sampai situ ya. Ada yang gaib? Ayo Abdullah kepingin nyatet siapa yang gaib setiap pelajaran. Ada yang gaib? Ada absen ya? Gak dikasih absen? Mahrus Ali. Kemana dia? Kuliah. Oh. Enggak, yang ada di pondok. Enggak ada. Waman usira minal kufar, dan orang yang usira ditawan minal kufar daripada orang-orang kafir fa'ala dharbain, ada dua. Orang yang ditawan itu ada dua. Dharbun kelompok pertama, ada dua kelompok. La ya'takhyira fihi lil imam, tidak ada pilihan di dalamnya untuk imam. Jadi ada dua golongan orang yang tertawan. Yang pertama tidak ada pilihan. Berarti kelompok kedua ada pilihan. Ya. Bal tetapi yakunu menjadi. Wa fi ba'dhin nusakh, dalam sebagian nuskhah, sebagian cetakan, kalau zaman sekarang artinya cetakan ya. Kalau dulu bukan cetakan tapi tulisan, karena dulu itu tidak ada cetakan, adanya tulisan tangan. Jadi antum kalau mau taklim bukan beli kitab tapi apa? Nyatet. Setiap santri itu harus nyatet, tidak ada beli kitab. Dalam sebagian tulisan atau cetakan badal yakunu, penggantinya yakunu adalah yasiru. Jadi bukan yakunu tapi yasiru, tapi sama saja artinya ya. Menjadi raqiqan budak binafsi sabi, dengan langsung ditawan, binafsi sabi, dengan ditawan. Artinya menjadi budaknya itu dengan ditawannya, tanpa ada keputusan dari imam. Binafsi sabi, ya, dengan sendirinya ditawan. Jadi begitu ditawan langsung jadi budak, tidak perlu keputusan imam. Apa artinya sabi? Ay al-akhdhi, dengan ditangkap. Siapa mereka yang langsung ditawan, langsung jadi budak? Mereka adalah wahumus sibyan wan nisa. Mereka adalah anak-anak kecil dan perempuan. Anak kecil begitu ditangkap langsung jadi budak, perempuan begitu ditangkap langsung jadi budak. Artinya ain sibyanul kuffar wa nisa'uhum, anak-anak kecilnya orang kafir dan perempuan-perempuannya orang kafir. Wa yalhaqu bima dzukir, dan ikut hukumnya. Yalhaq itu hukumnya ikut, hukumnya sama dengan yang disebutkan tadi, al-khunafa, orang-orang yang berkelamin ganda, bukan transgender, bukan ya. Kalau transgender itu tidak berkelamin ganda, tapi kelaminnya apa? Diganti. Transgender itu kelaminnya sengaja
diganti. Kalau ini bukan transgender tapi apa? Double gender ya. Memang terlahir mendapat nikmat Allah double. Kalau antum dapat nikmat Allah cuma satu, dia dapat nikmat Allah apa? Double. Faham ya? Kelaminnya double. Wal majanin, dan orang-orang gila. Jadi orang gila ini hukumnya sama seperti sibyan, anak kecil, langsung jadi budak. Wa kharaja bil kufar, dan keluar dari kalimat kufar, artinya tidak termasuk nisaul muslimin, perempuan-perempuannya kaum muslimin, li'annal asra, karena apa namanya, tangkapan tadi itu la yatasawwar, tidak tergambarkan fil muslimin, di dalam kaum muslimin. Jadi begini, ketika kita menyerbu negara kafir, anggaplah kita menyerbu Amerika, maka setiap perempuan-perempuan yang tertangkap langsung apa? Langsung jadi budak, anak-anak kecil langsung jadi budak kalau memang mereka kufar. Tapi kalau kita menyerang Amerika, di situ kan nggak semuanya orang kafir ya. Di antara mereka ada yang muslim, maka dia tidak. Faham ya? Aman, orang Islam aman, tidak jadi budak, hartanya tidak boleh diambil. Tapi bagaimana kalau orang kafir masuk Islam? Apakah hukumnya sama seperti kaum muslimin? Faham ya? Nyerbu Amerika, ternyata orang kafirnya masuk Islam. Kalau masuk Islamnya itu sebelum tertangkap, maka aman, tidak jadi budak, perempuan dan anak kecilnya tidak jadi budak, dan apa? Hartanya juga aman, tidak diambil. Paham? Jelas ya? Jadi kalau antum menyerbu Amerika dan mereka kalah, laki, perempuan, semuanya ditangkap, semuanya, yang laki, yang perempuan ditangkap, anak-anak kecil ditangkap semuanya. Yang laki-laki nanti itu ada takhyir, ada pilihannya imam. Perempuan dan anak kecil langsung jadi budak. Harta-harta semuanya dikuras, diambil. Sak rumah-rumahnya diambil. Nanti dijadikan apa? Harta rampasan untuk kaum muslimin. Wabah. Itu namanya ghanimah. Harta rampasan. Bagaimana kalau kita pas menyerbu, ternyata di situ ada rumah yang orangnya muslim. Kalau dia memang muslim, baik itu muslim asli dari awal atau baru masuk Islam, sebelum ditangkap, sebelum tentara datang langsung masuk Islam, mumpung kaum muslimin belum datang langsung masuk Islam, bagaimana? Maka aman, tidak ditangkap. Laki-lakinya nggak ditangkap, perempuannya nggak ditangkap, anak kecilnya nggak ditangkap. Jelas ya? Dan hartanya tidak boleh dirampas. Paham? Kalau masuk Islamnya sebelum jadi ketika kaum muslimin datang dia sudah Islam. Tapi kalau masuk Islamnya setelah tertangkap, nah maka tetap. Jadi setelah ditangkap semuanya, ya, keluarga itu ditangkap, laki, perempuan, dewasa, anak kecil ditangkap, baru masuk Islam, maka tetap bisa jadi budak dan hartanya tetap dirampas. Hanya saja tidak boleh dibunuh gitu aja. Kalau sudah masuk Islam tidak boleh
Paham ya? Jadi kalau masuk Islam, kalau masuk Islamnya sebelum ketangkep, maka aman, sama seperti kaum muslimin yang lain. Tapi kalau masuk Islamnya setelah ketangkap, tetap dirampas dan tetap bisa jadi budak. Jelas? Wadih. Taib. Wa darbun, dan kelompok kedua, golongan kedua, la yariku binafsi sabi, tidak jadi budak dengan apa? Dengan ditangkap tadi itu. Begitu ditangkap tidak jadi budak, tapi tergantung keputusan imam. Wahum, mereka adalah al-kuffar al-asliyun, orang-orang kafir asli, ar-rijal, laki-laki, al-balighun. Di sini dikatakan al-kuffar al-asliyun kharaja bihi muslimin, ya. Kalau muslimin tidak ditangkap. Ar-rijal yang mana mereka laki-laki, al-balighun yang baligh, al-ahrar merdeka, al-aqilun berakal. Bagaimana cara mengetahui baligh dan tidaknya? Misalnya besarnya seperti Rizki, baligh apa enggak ini? Bagaimana cara tahunya? Paham enggak? Kalau orang Islam kan bisa ditanya, sudah pernah keluar mani atau belum? Tapi kalau orang kafir tidak bisa. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak bisa diambil ucapannya, bukan adil, bukan orang yang taat. Jelas ya? Khususnya dalam masalah agama. Jadi untuk mengecek dia baligh dan tidaknya itu dilihat apa? Dilihat bulu kemaluan. Ya, delok ini. Oh, wis tebel wisan, berarti baligh. Sik polos berarti. Paham ya? Jelas? Kalau jenggot ini banyak dewasa tapi enggak punya. Tapi yang bawah insya Allah punya. Jadi dari situ untuk mengetahui kebalikan orang kafir. Paham ya? Itu hanya untuk orang kafir, orang Islam ya tidak perlu. Orang kafir seperti itu cara ngecek baligh tidaknya. Wadih. Wal imam mukhayyarun fihim, imam, pemerintah, pemimpin, ada pilihan di situ. Boleh. Yang mikir siapa? Yang mikir pemerintah. Yang mikir pemerintah, ijtihad. Al-imam yajtahid fihim baina arba'ati asya, antara 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, ini pilihan paling ekstrim, al-qatl, bunuh. Ya, terserah imam sudah, mau bunuh ya bunuh. Jelas ya? Mafhum? Bagaimana cara bunuhnya? Bidor biraqabatin, dengan memenggal kepala. La bitahrikin, tidak dengan membakar. Wala taghrikin, juga tidak dengan menenggelamkan, haram. Bukan dengan ditenggelamkan, bukan dengan dibakar. Jadi dulu Rasulullah SAW di perang Badar, para tawanan mendapat izin dari Allah untuk ditebus, maka semuanya ditebus. Paham? Perang Badar itu orang kafir yang mati dari orang kafir 70, tewas ya, yang tewas 70, yang tertawan 70. Nah, di situ dapat izin dari Allah untuk ditebus, maka semuanya nebus. Satu dari mereka jahat. Nabi tahu ini orang jahat, mulutnya kotor, suka mencaci Nabi, suka menjelek-jelekkan Nabi. Faham? Sifatnya jahat.
hatinya jahat, keji. Maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Muhammad, jangan dibunuh saya. Saya punya anak-anak kecil. Ya, saya punya anak perempuan. Anak saya perempuan semua, tidak punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ditinggal mati bapaknya bisa kerja, kan begitu ya? Hah? Lain tidak syuhul yang mondok di Al-Mihdar Tarim ya. Tapi kalau anak perempuan mau gimana? Masa syuhul, kasihan. Pasti nunggu dilamar orang, kan begitu ya. Mosok langsung dilamar wong kabeh. Nah, akhirnya Nabi pun iba, Nabi pun kasihan, dilepas sama Rasulullah. Paham? Setelah dilepas, apa yang terjadi? Di Mekah dia kowar-kowar. Saya berhasil menipu Nabi Muhammad. Dia tertipu dengan saya. Artinya memang betul dia banyak punya anak perempuan, tapi dia kan janji untuk tobat walaupun tidak masuk Islam, tidak lagi menghina dan menjelek-jelekkan Nabi. Tapi ternyata ingkar janji, artinya memang dia sengaja nipu. Kalau masalah anak perempuannya memang jujur, tapi untuk janjinya itu dia sengaja nipu dan menjadi semakin mengolok-ngolok Nabi, semakin jahat. Paham ya? Padahal sudah dibebaskan. Subhanallah, perang Uhud ketangkep lagi orang ini. Ya, subhanallah. Nah, di situ Nabi memerintahkan bunuh orang ini. Nabi Muhammad jangan dibunuh. Tentunya dia tidak bilang Nabi ya, orang kafir. Jangan dibunuh, saya punya anak kecil perempuan, ya banyak. Saya ini janji deh tidak akan jadi orang yang jahat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Terus kamu nanti kalau saya bebaskan bakal ngomong sama orang-orang aku sudah nipu Nabi Muhammad, begitu kan? Paham? Padahal tidak ada yang ngasih tahu Rasulullah, tapi Rasulullah tahu. Nanti kamu akan ngomong sama orang-orang, aku sudah nipu Nabi Muhammad. Kamu akan keluar-keluar begitu kan? Rasulullah sudah tahu. Akhirnya tetap dibunuh. Paham ya? Tetap dibunuh. Kenapa? Keberadaannya apa? Keberadaannya membahayakan kaum muslimin. Dia jadi duri itu dicabut, jelas ya. Tapi sebenarnya imam tidak harus memandang ke situ, tidak harus kalau bahaya dibunuh, lain tidak bahaya tidak usah dibunuh, tidak harus. Ya bebas, imam bebas mau bunuh mau apa sakarpe imam wes. Paham? Terserah imam. Wadih. Nah, cuma kalau sudah syahadat gak boleh. Sayyidina Usamah pernah setelah pulang dari perang, ya duduk. Setelah pulang dari perang ketemu dengan seorang penggembala bawa kambing banyak. Ini negaranya orang-orang kafir ini. Artinya daerahnya orang-orang kafir, semuanya kafir. Jelas ya? Kemudian ketika dia ketemu sama penggembala itu tiba-tiba mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Sayyidina Usamah, wah ini syahadatnya takut dibunuh ini. Syahadatnya tidak ikhlas, takut sama pedang. Akhirnya tetap dibunuh. Berita itu ketika sampai ke Nabi Muhammad SAW, Rasulullah marah. Ya, kata Rasulullah SAW, halla syaqaqta qalbah. Apakah kamu membuka hatinya? Rungokno, hei, kenapa kok tidak dengarkan? Kata Rasulullah SAW, halla syaqaqta qalbah. Ya, tidakkah kamu
membuka hatinya, membelah dadanya, sehingga kamu tahu dia ikhlas atau tidak ikhlas. Faham ya? Artinya kalau sudah syahadat tidak boleh dibunuh. Mafhum? Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni bari'un bima fa'ala Usama. Ya Allah, saya terbebas dari apa yang dilakukan oleh Usama. Kemudian ya ini ijtihadnya seorang sahabat, ijtihad yang salah istilahnya begitu. Pernah juga terjadi ketika Sayyidina Khalid, ya, setiap orang itu, setiap pemimpin itu ijtihad, tapi ya kadang-kadang ijtihadnya apa? Ijtihadnya keliru. Kadang-kadang ijtihadnya keliru. Tapi ya gimana lagi, namanya juga ijtihad ya. Ketika Sayyidina Khalid menyerang satu daerah, di situ pasukan musuh terkepung dan mereka dikurung, ya, dikurung dalam satu tempat begitu. Faham ya? Artinya ditaruh dalam satu tempat, situ mereka tidak bisa pergi sudah. Bukan dimasukkan penjara, bukan. Jelas. Ditaruh dalam satu tempat, dijaga, tidak bisa pergi. Kata Sayyidina Khalid, kalian mikir, mau masuk Islam apa enggak? Tak kasih kesempatan. Mau masuk Islam apa tidak? Aslim taslam, masuk Islam selamat. Akhirnya mereka bilang, kasih kesempatan untuk mikir. Tak kasih kesempatan, tapi hanya semalam, tidak banyak-banyak. Besok saya ingin tahu jawabannya. Akhirnya besok Sayyidina Khalid datang ke situ. Jelas ya? Begitu Sayyidina Khalid datang, mereka mengatakan sobakna. Kalimat sobakna ini menurut Sayyidina Khalid artinya apa? Kharajna artinya tidak mau masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Khalid memerintahkan agar mereka semuanya dibunuh. Bunuh semuanya. Bunuh dal. Ijtihadnya imam. Padahal bukan semuanya orang berbahaya. Bukan semuanya orang berbahaya juga. Setelah semuanya mati, baru kemudian ada yang ngasih info. Anda kenapa membunuh mereka? Loh, mereka mengatakan sobakna. Berarti kan tidak mau Islam. Akhirnya, loh, Anda keliru. Sobakna itu maksud mereka apa? Justru masuk Islam. Sobakna itu bagi mereka adalah dakhalna. Bagi antum sobakna artinya kharajna, tapi bagi mereka sobakna itu dakhalna. Jadi beda bahasa. Beda bahasa. Mafhum ya? Kadang-kadang orang Arab begitu, lain daerah, lain pengertian. Akhirnya ketika Rasulullah mendengar berita itu, beliau mengatakan, Allahumma inni bari'un bima fa'ala Khalid. Ya Allah, aku terbebas daripada apa yang dilakukan Khalid. Artinya tidak mau tanggung jawab Rasulullah. Wis engko dina kiamat wis ana ndak melok-melok iki. Terlalu apa? Terlalu berat ya membunuh orang yang sudah mengatakan masuk Islam, walaupun mereka tidak menyatakan syahadat, tapi mereka sudah mengatakan siap masuk Islam. Jelas ya, jadi itu adalah ikhtiar siapa? Ikhtiar imam. Bebas seperti Sayyidina Khalid moro gak gelem Islam pateni, bebas. Terserah imam. Mafhum? Ngerti ya? Tidak ada syarat-syaratnya. Oh, lek ngedikno, lek megelno pateni, lek khoyir di ndak ada syarat-syaratnya, terserah imam. Cuma ya yang namanya imam itu seharusnya apa? Mikir maslahat.
Yang maslahat lah, mana yang terbaik? Ya, yang terbaik bagaimana? Bil maslahah. Kalau di umdah dikatakan bil maslahah. Kalau di umdah dikatakan yang mana yang maslahat. Kalau di sini tidak ada keterangan. Tapi memang apa namanya, dari kisah-kisah mereka ya kadang-kadang moro pateni begitu ya. Wasani yang kedua al istirqaq, dijadikan budak. Boleh jadikan budak terserah. Beda sama perempuan dan anak-anak. Kalau perempuan dan anak-anak langsung jadi budak, tapi kalau laki-laki tidak jadi budak kecuali dengan keputusan imam. Kalau imam memutuskan jadi budak, jadi budak. Kalau imam memutuskan bunuh ya bu. Nah tadi itu kalau masuk Islam setelah ditangkap, dia tetap bisa jadi budak tapi tidak boleh dibunuh gitu aja. Kalau setelah ditangkap masuk Islam berarti aman, nggak dibunuh. Cuma selain dibunuh tetap bisa jadi budak. Jelas ya? Tapi kalau masuk Islamnya sebelum ditangkap, ini yang aman 100%. Hukumnya seperti kaum muslimin yang lain. Wa hukmuhum, dan hukumnya mereka ba'dal istirqaq, setelah dijadikan budak, kabaqiyatil amwalil ghanimah, seperti sisa-sisa atau seperti apa namanya, harta-harta yang lain ya. Harta-harta ghanimah yang lain. Baqiyat itu artinya yang selain ini. Baqiyatil amwalil ghanimah artinya yang selain ini. Harta-harta yang harta-harta yang lain. Jadi harta, intinya jadi harta. Bukan jadi manusia biasa sudah, jadi harta. Hukumnya sama seperti kambing. Ya, harta. Paham? Dibagi nanti. Watsalitsu, yang ketiga alman. Alman. Apa alman itu? Manna yamunnu manan a'ta yu'ti i'ta'an, anugerah, artinya dibebaskan. Alman, dikasih man, anugerah, pemberian, artinya dibebaskan ya. Al-mannu alaihim, pemberian anugerah kepada mereka, bitakhliyat sabilim, dengan membayarkan jalan mereka, dibebaskan, dilepas. Paham? Bebas tanpa syarat. Ini terjadi pada Fatah Mekkah. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekkah, Nabi datang dengan membawa 10.000 pasukan, 10.000 lebih atau lebih dari 10.000 pasukan. Padahal Nabi tidak bawa senjata. Faham ya? Tapi tidak semuanya nak bawa senjata. Ada yang bawa senjata, tapi Nabi tidak bawa senjata. Sayyidina Khalid bawa senjata, malah beliau membunuh. Nabi itu ketika Fatah Mekah membagi pasukan menjadi 2. Pasukan besar ikut Nabi, pasukan kecil ikut Sayyidina Khalid. Pasukan besar ikut Nabi dari Thaniyatul Qada, ini jalur yang besar, istilahnya pintu depan. Sayyidina Khalid dari pintu belakang kota Mekah. Nah, di pintu depan ini aman ya, semuanya langsung takluk. Pintu belakang terjadi apa? Sedikit perperangan. Paham ya? Ada angkat senjata di situ, sehingga terbunuh 70 orang daripada kaum kufar. Yang mana yang terbunuh adalah pendekar-pendekar muda. Paham ya? Pendekar-pendekar muda terbunuh. Tidak berhenti itu pembunuhan sampai dihentikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Sayyidina Khalid masuk dari belakang itu ada perlawanan daripada anak-anak muda, sehingga terjadi peperangan, dan Sayyidina Khalid sebagai seorang pendekar adijaya ya,
yang luar binasa. Pendekar-pendekar muda itu tidak ada apa-apanya bagi mereka, bagi beliau, terbunuh. Akhirnya ada yang lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, Khalid yaqtul nas. Ya, Sayyidina Khalid apa? Bunuh orang. Kata Rasulullah, "Qul kif la taqtul." Katakan, berhenti, jangan membunuh. Akhirnya datang, "Ya Khalid, Nabi bilang sama ente berhenti, jangan membunuh." Tapi yang di telinga Sayyidina Khalid apa? Kata Rasulullah, "Lanjutkan, bunuh." Ya. Tambah semangat Sayyidina Khalid. Sampai kemudian lapor lagi, ya Rasulullah, Khalid yaqtulun nas. Kata Rasulullah, perintahkan jangan sampai membunuh, suruh berhenti. Begitu setiap kali orang memerintahkan, selalu yang di telinga Sayyidina Khalid apa? Lanjutkan. Wallahu a'lam, kena anginnya itu bahasa bisa apa? Bisa berubah. Faham ya? Sampai terakhir Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini Kopassusnya Rasulullah sudah. Pasukan khusus. Rasulullah itu tidak menyuruh Sayyidina Ali kecuali apa? Kecuali perkara yang sangat penting yang tidak boleh gagal. Kenapa? Nabi itu kalau sesuatu yang tidak terlalu penting nyuruh orang lain. Artinya gagal tidak gagal sih lumayan. Tapi kalau ini penting, gak boleh gagal, pasti Sayyidina Ali yang disuruh. Kenapa? Sayyidina Ali kalau disuruh nggak pernah gagal. Nabi itu kalau diperintah, Sayyidina Ali kalau diperintah Nabi tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Faham ya? Akhirnya berangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Khalid tua. Gak kasih kalam Sayyidina Ali, langsung tangannya Sayyidina Khalid dipegang, katanya bacok ini tekan, cek, gak iso obah guys. Pendekarnya kalah sama Sayyidina Ali, pendekaran Sayyidina Ali sih, levelnya di bawahnya Sayyidina Ali, cek, gak iso obah. Kamu ndak dengar Rasulullah bilang apa? Berhenti, jangan membunuh. Kata Sayyidina Khalid, enggak. Yang saya dengar justru apa? Lanjutkan, bunuh gitu. Aji, khalas wis. Akhirnya peperangan dihentikan dan terbunuh berapa? 70 jiwa tewas di situ. Faham ya? Dibantai sama Sayyidina Khalid. Dan itu adalah bentuk janjinya Rasulullah yang sudah dipadamkan sendiri oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Nabi mengucapkan, demi Allah aku akan balas 70 kali lipat. Faham ya? Kemudian Allah menegur kepada Rasulullah, gak boleh balas 70 kali lipat, itu tidak boleh. Jadi saking marahnya Rasulullah, Sayyidina Hamzah ini deket banget sama Rasulullah, saumuran, paman tapi saumuran, deket banget sama Rasulullah. Kelihatan terbunuh begitu, Nabi tidak tega. Demi Allah tak balas 70 kali lipat. Kemudian Allah negur, tak boleh. Lek balas ya balas, tapi satu. Akhirnya Nabi pun memadamkan perasaan itu, dihilangkan. Tapi sama Allah tetap dipegang. Siapa yang balas? Sayyidina Khalid. Secara tidak sengaja membunuh berapa? 70. Setiap kali ada orang mengatakan berhenti, selalu terdengarnya lanjutkan. Faham ya? Subhanallah. Jadi ketika orang-orang Mekah semua sudah sudah takluk, Nabi bisa membunuh mereka semuanya, bisa. Kan terserah imam ya. Siapa imamnya? Rasulullah. Mati semuanya, mati kabeh wis. Atau jadi budak semuanya, jadi budak semua. Tapi justru Nabi mengatakan apa? Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas.
dibebaskan semua, sak Mekah dibebaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semuanya kompak masuk Islam, kelompok demi kelompok masuk Islam. Yang tidak masuk Islam itu segelintir, itu pun bukan tidak masuk Islam, sik bingung, sik mikir-mikir, tapi akhirnya masuk Islam. Paham ya? Langsung sampai di apa namanya, disebutkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa mereka kok tiba-tiba masuk Islam? Mereka tersentuh hatinya ketika oleh Rasulullah dikatakan idhabu fa antumut tulaqa. Padahal Rasulullah ketika di Mekah diganggu, Rasulullah ketika di Mekah dicaci, paham ya? Dicaci, diganggu, kemudian terusir dari Mekah. Tapi bagaimana ketika Nabi berhasil menguasai Mekah? Kalau Nabi mau balas dendam, ya bisa membunuh mereka semua, paham ya? Tapi Nabi tidak membalas dendam. Kemarahannya ketika Sayyidina Hamzah meninggal juga sudah dihilangkan, paham? Nabi tidak bahas dendam, tapi Nabi mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Jelas? Ngerti ya? Dan kisah Sayyidina Ali ketika Nabi mau mengambil kunci Ka'bah, mau masuk Ka'bah, ya, kuncinya itu dipegang oleh keluarga Bani Abi Syaibah kalau nggak salah. Kemudian kata Rasulullah, ambil kuncinya, bilang tak pinjem, nanti tak kembalikan. Tak pinjem, tak silit tok, aku tak balik nomane. Aku tak tadi menguasai kunci Ka'bah. Paham ya? Nyuruh kan bukan perkara penting ya, maka nyuruh sahabat biasa. Paham? Ketok pintu, tok 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 tok. Siapa? Suruhannya Rasulullah. Kami disuruh untuk ngambil kunci Ka'bah. Buka pintu. Siapa? Suruhannya Rasulullah disuruh ngambil kunci Ka'bah. Akhirnya sama orangnya mau dikasihkan. Ketika mau dikasihkan, ibunya dari dalam, paham ya? Langsung dirampas kuncinya. Jangan langsung dikasihkan, dimasukkan ke dalam dadanya sama ibunya orang ini, paham? Dilebokno, gak bisa mengutip-utip, ya, deket utang ya, paham? Kemudian mengatakan ambil kalau berani. Ya tidak ada yang berani, kan begitu ya? Siapa yang mau ngambil? Taruh situ. Akhirnya pulang, tidak berani ngambil. Rasulullah nyuruh orang lain, tidak bisa ngambil. Nyuruh orang lain, nggak bisa ngambil. Akhirnya nyuruh siapa? Sayyidina Ali. Sepegel iki kabeh gak sing JP. Kalau Sayyidina Ali ini kalau disuruh pasti apa? Hasil. Sayyidina Ali tidak kadir ke alam datang. Saya mau ngambil kunci Ka'bah, taruh sini sama ibunya. Kalau berani ngambil, demi Allah tak ambil. Mau tidak mau apa kamu mau atau tidak mau tetap tak ambil. Paham? Kena semangatnya Sayyidina Ali begitu, mumpung turun di gerayangi Sayyidina Ali ya, langsung kalah gertak. Kalau yang lain digertak gitu kalah, tapi Sayyidina Ali tidak mempan ya. Sayyidina Ali justru yang menang. Sahabat lain begitu kan sungkan, Sayyidina Ali gak sungkan. Temen tak JP, ya, gelem tak JP. Apa didikon sing tadi ndi tak JP ambane. Akhirnya mumpung turun iki delok dan melihat Sayyidina Ali juga wajahnya itu ketara wis ini serius banget ini, ndak pantang mundur, ketakutan dia. Lihat wajahnya sudah ketakut, akhirnya dikena. Mafhum ya? Sayyidina Ali bukan apa-apa, ini perintahnya Nabi. Sak peduli, tidak ada etika-etikaan kalau sudah ranah perintahnya Nabi SAW.
Paham ya? Karena sungkan-sungkanan. Kok Nabi kok sungkan? Yang terakhir, warabi' yang keempat al-fidyah. Fidyah tebusan. Ya. Tebusan itu apa? Imma bil mal. Ada kalanya dengan harta, sebagaimana yang terjadi di dalam perang Badar. Perang Badar, 70 orang kafir yang tertangkap semuanya ditebus dengan harta. Jelas ya? Au birrijal, atau dengan tawanannya kaum muslimin. Birrijal ay usara, asra ay asra. Ya, tawanan-tawanannya kaum muslimin. Jadi begini, kita menawan orang-orang kafir, ternyata anggota kita kaum muslimin juga tertawan, akhirnya tukar anggota, tukar tawanan. Paham? Tukar tawanan. Jelas ya? Orang penting kita juga ada yang tertawan di sana. Ada orang penting tertawan. Ya apa ini? Akhirnya dihubungi. Kita tukar tawanan. Oh siap, tukar. Jelas? Kalau memang tawanan itu adalah sama-sama penting ya. Kalau tawanannya tidak penting ya tidak mungkin. Seperti ada siapa namanya itu, anaknya Abu Sufyan, Z atau siapa namanya, apa perang Badar ya, juga tertawan kan. Abu Sufyan tidak mau nebus, disuruh nebus tidak mau nebus. Ya, kata Abu Sufyan, anakku mati dibunuh. Ya, kemudian saudaranya atau iparnya mati dibunuh dalam perang itu. Sekarang anakku satunya lagi ditawan, mau minta harta saya. Ndak wis. Ya. Wis nyawa, beberapa nyawa diambil, saya ingin jaluk donyoku, mau minta hartaku. Ndak wis. PN iku. Ndak mau dia. Jelas ya? Ai al-asra minal muslimin, tawanan-tawanan kaum muslimin. Wa malu bidaihim, dan harta tebusan itu kabaqiyati amwalul ghanimah, seperti harta-harta ghanimah yang lain. Artinya milik kaum muslimin ya. Harta ghanimah dikumpulkan milik kaum muslimin. Disitulah Rasulullah SAW karena milik kaum muslimin minta izin kepada para sahabat ketika melihat kalungnya Sayyidah Khadijah. Faham ya? Karena dalam perang Badar di antara kaum muslimin yang tertawan adalah siapa? Abul As Ar-Rabi', Abul As ibn Rabi' kalau nggak salah namanya. Abul As ibn Rabi'. Siapa Abul As ibn Rabi' itu? Menantunya Rasulullah, mantu pertama itu. Suami Sayyidah Zainab. Suami Sayyidah Zainab. Paham? Sayyidah Zainab ini putri sulungnya Rasulullah. Putri sulungnya Rasulullah itu namanya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu menikah ketika masih belum Nabi, belum jadi Nabi. Menikah ketika Rasulullah belum jadi Nabi, dan oleh Sayyidah Khadijah dikasih kalung sebagai hadiah pernikahan. Sayyidah Zainab dikasih kalung hadiah pernikahan. Faham ya? Kemudian ketika Rasulullah jadi Nabi, seluruh keluarga Rasulullah masuk Islam. Abul As waktu itu pergi musafir, tidak tahu berita Rasul jadi Nabi, dia tidak tahu. Ketika datang ke rumah, loh, Sayyidah Zainab ini mau ngomong Rasulullah jadi Nabi itu nunggu waktu yang tepat.
nunggu waktu yang tepat. Tapi di situ terjadi kesalahpahaman akhirnya. Abul As tidak dengar dari Sayyidah Zainab, justru malah dengar dari orang lain. Mertua Umi lho ngaku-ngaku nabi, dari orang kafir tentunya. Kaget Abul As. Kok gak ngomong bojoku? Istri saya kok gak ngomong? Seandainya dari awal ngomong, Abul As jelas apa? Masuk Islam, karena beliau percaya sama Rasulullah, iman. Faham ya? Sehingga ketika ketemu orang kafir jelas langsung berani bela mertuanya. Tapi karena keduluan mendengar dari orang kafir ya yang menjelek-menjelekkan mertuanya, sedangkan dia belum masuk Islam. Nah, di situ akhirnya timbul apa ya? Kayak apa ya? Kalau dia misalnya itu masuk tiba-tiba masuk Islam, akhirnya kayak disetir istri atau apa itu. Alhasil beliau tidak mau menampakkan sisi lemahnya di situ. Faham ya? Jadi beliau tidak mau masuk Islam. Paham? Bahkan ketika pulang beliau tanya, kenapa ente tidak ngomong kalau ayahmu jadi nabi? Ya, aku masih mau nunggu waktu yang tepat. Takut kamu tidak percaya. Akhirnya Abul As kecewa. Jadi tidak mau masuk Islam. Dan Sayyidah Zainab nerima, memang beliau merasa salah. Akhirnya ketika Rasulullah hijrah, Sayyidah Zainab tidak ikut hijrah, tetap di Mekah. Ikut siapa? Suaminya. Tapi Sayyidah Zainab tetap Islam. Faham ya? Nah, ketika perang Badar, suaminya ikut, tapi dalam barisan orang kafir, karena memang dipaksa oleh Abu Jahal. Sebenarnya keluarga Nabi tidak ada yang mau ikut. Hatta Abul As nggak kepingin ikut, cuma dipaksa oleh Abu Jahal. Pape kudu melok, ya. Akhirnya tertangkap ketika ada berita bahwa semua tawanan bisa ditebus, maka Sayyidah Zainab ngirim apa? Ngirim kalung hadiah daripada Sayyidah Khadijah. Dan antum tahu bagaimana cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Faham ya? Jadi ketika melihat kalungnya Sayyidah Khadijah langsung keluar air mata Rasulullah. Jelas teringat Sayyidah Khadijah. Para sahabat gak enak kabeh wis adiyah. Gak enak kabeh wis. Ya, anyep semuanya. Maka kata Rasulullah, gimana menurut kalian? Ya, paham semua sudah ini wis masalah keluarga ini repot ini. Ya. Gimana menurut kalian? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, demi Allah kami ikhlas. Ikhlas kami wis, terserah antum sudah, ikhlas. Kami tidak nuntut apa-apa. Fadl. Gimana kalau kita bebaskan dan kita kembalikan kalungnya? Bukan karena apa? Karena kalungnya Sayyidah Khadijah. Seandainya yang dibuat nebus bukan kalungnya Sayyidah Khadijah, mungkin ditebus. Ya, tapi berhubung kalungnya Sayyidah Khadijah, tidak rela Rasulullah. Kalungnya Sayyidah Khadijah, kata dikain wong-wong iki kaum muslimin. Ya, mafhum ya? Seandainya harta lain mungkin akhirnya Abul As dilepaskan dan dibebaskan dan kalungnya dikembalikan. Para sahabat tidak berani. Sebenarnya sebagai pemimpin Rasulullah juga bebas, mau membebaskan Abul As bebas. Tapi Nabi bukan pemimpin seperti itu. Ya, kita tahu Nabi itu tidak seperti itu. Selalu musyawarah. Seandainya Nabi mengatakan, ini menantu saya, bebaskan. Ya bebas, terserah Rasulullah. Kan imam ya. Imam apa enggak? Imam. Apa haknya sahabat untuk untuk protes? Tidak ada. Tapi Nabi bukan orang seperti itu.
Faham ya? Selalu musyawarah. Jangankan hatta pamannya sendiri padahal sudah Islam. Sayyidina siapa? Abbas. Sayyidina Abbas itu sudah Islam, tapi tidak boleh hijrah. Kenapa? Karena sebagai mata-matanya Rasulullah, informannya Rasulullah itu Sayyidina Abbas. Faham ya? Melok perang padahal Islam itu dalam barisan orang kafir, ketangkep, ditebus, ya tetap ditebus ya. Malah Sayyidina Abbas mengatakan, aku gak duwe duit Rasulullah, jare sapa gak duwe duit ya. Singit-singitno dik ini apa? Yang kamu tanam di bawahnya kusen pintu itu apa? Ya. Padahal waktu nanam itu tidak ada yang tahu kecuali Sayyidina Abbas dan istrinya. Jadi sebelum berangkat perang beliau gali di kusen pintunya, di situ naruh emas-emasan banyak. Ini untuk kamu, ini untuk Fadl. Kalau aku mati, ini untuk kamu, ini untuk Fadl. Fadl itu anak pertamanya. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas belum lahir sih. Paham ya? Dan kalau aku mati, kamu akan menjadi wanita terkaya di Mekah. Sugih apa enggak? Sugih nemen, ya. Mari ngono di depan Rasulullah, anak gak duwe duit kanjeng Nabi ya. Jare sapa gak duwe duit? Iku sing ndek tanem ndek ngene sing sampean pendem ndek kusen itu apa? Akhirnya kata Sayyidina Abbas, asyhadu annaka Rasulullah. Demi Allah tidak ada yang tahu kecuali saya dan istri saya ya. Kok iso ero sampean iki? Paham ya? Jadi walaupun Islam Sayyidina Abbas tetap ditebus. Nabi nebus ya nebus. Ndak wis. Cuma karena ini kalungnya Sayyidah Khadijah, Nabi ndak tega. Wadah. Wa yajuzu an yufada musyrikun wahidun bi muslimin au aksar. Boleh untuk ditebus satu musyrik dengan satu muslim atau lebih. Ya, satu musyrik ditebus dengan 4 muslim, 5 muslim, atau kebalikannya, wa musyriku nabi muslim, atau 5 musyrik dengan 1 muslim. Boleh. Faham ya? Bebas. Biasanya itu tergantung apa? Nilai daripada tawanan. Kalau tawanannya ini misalnya profesornya orang kafir, ini yang kita tawan profesornya orang kafir, sangat berharga, ini menteri keuangannya mereka. Kemudian negosiasi, ini apa nih menteri ini? Apa kita bunuh, negosiasi sama orang sana? Apa kita bunuh, apa kamu tebus? Ya kami tebus. Ya wis. Kalau begitu satu orang ditebus dengan 10 tawanan misalnya. Di situ banyak kaum muslimin ya. Lepaskan 10 orang atau 100 orang. Lu cek banyak ya iki menteri keuanganmu iki sakarepe wis tak pateni ta. Oh iya wis. Nah, bisa tebus. Paham ya? Atau orang pentingnya kita. Ya, menterinya kita tertawan di orang kafir. Ya kita negosiasi. Paham ya? Ya apa iki? Lepaskan menterinya kita. Wis, iki wong kafir-kafir tak bebasno kabeh wis demi satu menteri enggak apa-apa. Bisa. Tergantung negosiasi dua belah pihak. Paham ya? Jadi satu orang muslim ditebus dengan beberapa orang kafir, atau satu orang kafir ditebus dengan beberapa orang muslim, itu bisa. Yaf'al melakukan al-imamu imam min dzalika, dari itu ma fihil maslahah lil muslimin. Ini ya yang merupakan maslahat untuk kaum muslimin. Fa in khafiya alaihi, kalau dia bingung, enggak tahu mana yang lebih maslahat. Khafiya menjadi samar, tak terlihat, alaihi atasnya al-ahadu, mana yang lebih maslahat. Habasahum, maka memenjarakan mereka, menahan mereka, ditahan aja di penjara, hatta yadhhar lahul ahad,
sampai nampak padanya itu imam al-ahad mana yang paling maslahat. Fa yaf'aluhu, maka mengerjakannya, melakukannya. Faham? Jadi kalau masih mikir imamnya kita apa no ya si penjara dhisik. Di penjara dulu nanti kita putuskan. Paham ya? Jadi harus di betul-betul ijtihad, betul-betul diperhitungkan. Wa kharaja biqaulina, dan keluar daripada ucapan kita sabiqon tadi al-asliyun yang asli, al-kuffar ghairul asliyin, orang-orang kafir yang bukan asli, kal murtadin, seperti orang-orang murtad. Bagaimana? Fayutalibuhumul imam bil Islam, maka imam memerintah mereka untuk Islam. Fa in imtana'u, kalau masih menolak, qatalahum, ya dibunuh. Tidak ada istirqaq, jadi budak, tidak ada bebas, tidak ada, langsung kon masuk Islam wa illa mati. Wadih. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana 'abdun as-siratal mustaqim.